Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah sistem akuntansi yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penilaian pada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Syawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rama Serta Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Nara Tirta Nugraha dengan NPM 240 130 101 94. Saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130102003. Oke, perkenalkan nama saya Narindina Bulan Susanto dengan NPM akhir 264. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sepilila dengan NPM akhir 414. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, memiliki manfaat, memiliki sifat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh untuk kegiatan perusahaan. Karakteristik transaksinya ada 3. Yang pertama adalah transaksi aset tetap jarang terjadi tetapi melibatkan jumlah uang yang besar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan perolehannya melalui sistem otorisasi. Kemudian yang ketiga, pengeluaran aset tetap dibedakan menjadi pengeluaran pendapatan yang langsung dibebankan dan pengeluaran modal diakui sebagai penambahan nilai aset. Selanjutnya ada penggolongan dari aset tetap. Di sini ada 5. Pertama ada tanah dan perbaikan tanah, kedua ada gedung dan perbaikan gedung, ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, keempat ada mebel, dan yang terakhir ada kendaraan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transaksi yang mengubah aset tetap. Nah, transaksi yang mengubah aset tetap di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, transaksi yang mengubah akun aset tetap, yaitu contohnya seperti pembelian, pembangunan, sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Nah, lalu yang kedua, ada transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan, contohnya seperti penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran aset tetap. Lalu yang ketiga ada transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan, yaitu terjadi karena konsumsi sumber daya seperti bahan baku, suku cadang, tenaga kerja, energi, dan peralatan untuk kegiatan perawatan aset tetap. Nah, selanjutnya di sini ada bab transaksi perolehan, yaitu di sini tuh aset tetap yang bisa diperoleh lewat pembelian, pembangunan, atau sumbangan. Nah, jika lewat pengeluaran kas akan dicatat di register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu, jika perusahaan membangun sendiri aset tetapnya, pengeluaran selama pembangunan tersebut merupakan pengeluaran modal. Lalu, setiap pengeluaran akan dicatat di register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Setelah itu, untuk aset tetap yang dibangun sendiri, pengeluaran modal seperti pemakaian persediaan, gaji dan upah, serta biaya overhead pabrik akan dicatat di jurnal dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Setelah itu, aset tetap selesai dibangun, harga pokoknya akan dicatat dengan jurnal aset tetap pada aset tetap dalam konstruksi. Lalu, jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokoknya akan dicatat dengan jurnal aset tetap pada modal sumbangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai transaksi pengeluaran modal, penyusutan aset tetap, dan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, yang pertama adalah transaksi pengeluaran modal. Ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan aset tetap dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, karena durasi manfaatnya yang panjang,
Nah, maka pengeluaran ini tuh tidak dicatat sebagai beban saat terjadi, melainkan ditambahkan ke harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Biaya ini kemudian disusutkan secara bertahap selama masa manfaatnya. Nah, contoh pencatatan jurnalnya bisa berupa pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap atau penggunaan persediaan suku cadang, gaji dan upah tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan pada aset tetap. Nah, selanjutnya, transaksi penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan itu tuh dilakukan secara periodik untuk mengalokasikan harga pokok aset tetap ke dalam periode-periode akuntansi yang menikmati jasa dari aset tersebut. Ini tuh penting agar laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dari waktu ke waktu. Penyusutan dicatat dalam jurnal umum, lalu dengan mencatat beban penyusutan sesuai jenisnya, seperti biaya overhead pabrik, lalu beban administrasi dan umum, atau beban pemasaran. Lalu dikreditkan ke akun akumulasi penyusutan aset tetapnya. Nah, lalu yang terakhir adalah transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, jika suatu aset tetap itu dinilai secara teknis atau ekonomis sudah tidak layak digunakan, maka manajemen itu dapat memutuskan untuk menghentikan penggunaannya. Nah, dalam proses ini, nilai buku aset tetap itu dibandingkan dengan nilai jualnya. Bila nilai jualnya lebih rendah, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Nah, jurnalnya mencatat pengurangan pada akun akumulasi penyusutan, lalu mencatat kerugian penghentian aset dan mengeluarkan aset tetap dari pembukuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Jadi pengeluaran reparasi yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun diperlakukan sebagai pengeluaran modal, sehingga pengeluaran tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok aset tetap. Sedangkan jika diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan, sehingga pengeluaran tersebut mengurangi pendapatan penjualan. Lalu, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pendapatan dicatat ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal beban reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Ini digunakan untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, untuk jurnal yang dicatat di jurnal umum, jurnalnya yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada akun persediaan suku cadang dan gaji dan upah. Ini digunakan untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian, persediaan, dan distribusi beban tenaga kerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen aset tetap. Fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap yang bertugas untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Lalu wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap itu diantaranya yang pertama yaitu menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Lalu yang kedua yaitu memberikan otorisasi pemindahan aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan pengiriman aset tetap. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kode akun aset tetap. Jadi, mengapa perusahaan itu menggunakan kode aset tetap? Jadi tujuannya itu adalah untuk memberikan identifikasi yang unik bagi setiap jenis aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, meskipun aset tersebut itu tersebar di berbagai lokasi. Dengan adanya kode ini, kita itu dapat dengan mudah membedakan satu aset dengan aset lainnya. Informasi penting itu seperti jenis aset, lalu lokasi, lalu tahun perolehan, hingga fungsi aset dapat dicerminkan dalam kode tersebut. Lalu struktur kode ini tuh biasanya diorganisasikan dalam kelompok-kelompok atau yang kita sebut sebagai grup kode. Di sini bisa kita lihat contoh visual bagaimana elemen-elemen seperti golongan aset tetap, jenis aset tetap, lalu tahun perolehan, fungsi dan lokasi, dan juga portabilitas. Jadi ini tuh terstruktur dalam sebuah kode aset tetap. Jadi setiap bagian kode ini tuh memiliki makna tersendiri yang memberikan informasi spesifik mengenai aset tersebut. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan membahas lebih rinci mengenai elemen aset tetap. Yang pertama ini terdapat golongan aset tetap. Jadi, aset tetap dalam perusahaan itu diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan utama. Di
sini tuh kita bisa melihat 8 golongan aset tetap yang umum, mulai dari tanah dan perbaikan tanah, lalu gedung dan perbaikan gedung, hingga mesin dan peralatan, lalu kendaraan, kapal laut, lalu kendaraan udara, dan aset tetap lainnya. Jadi penggolongan ini tuh penting untuk pelaporan keuangan dan perhitungan penyusutan yang sesuai. Lalu yang kedua, ada jenis aset tetap. Jadi, setiap golongan aset tetap yang telah kita bahas tadi itu, ternyata dapat dirinci lebih lanjut menjadi berbagai jenis aset yang lebih spesifik. Bahkan setiap golongan itu bisa memiliki hingga 99 jenis aset yang berbeda. Eee, Sebagai contohnya, dalam golongan ini tuh mesin dan peralatan kantor. Jadi kita bisa menemukan berbagai jenis mesin seperti mesin ketik manual, lalu mesin hitung mekanik, lalu mesin potong kertas, mesin fotokopi, komputer, telepon, proyektor, dan lain sebagainya. Jadi detail jenis aset ini itu membantu kita dalam pengelolaan inventaris yang lebih akurat. Lalu yang ketiga terdapat tahun perolehan. Jadi, eee, informasi mengenai kapan suatu aset tetap diperoleh itu juga sangat penting. Jadi dalam kode aset tetap, tahun perolehan itu biasanya dicantumkan dalam 2 angka terakhir, eee, dalam 2 angka terakhir tahun tersebut. Contohnya, kayak jika sebuah mesin fotokopi itu dibeli pada tahun 1992, maka dalam kodenya itu akan tercantum angka 92. Jadi informasi ini tuh sangat berguna untuk menentukan umur ekonomis suatu aset dan perhitungan biaya penyusutan. Lalu yang keempat, terdapat fungsi. Jadi, kode fungsi ini tuh memudahkan perusahaan dalam mengalokasikan biaya penyusutan aset tetap ke berbagai departemen atau fungsi operasional. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu biasanya terdapat 3 fungsi pokok yang terkait dengan penggunaan aset tetap, yaitu untuk produksi, lalu administrasi dan umum, serta pemasaran. Jadi dengan adanya kode fungsi ini tuh pembebanan biaya menjadi lebih akurat dan sesuai dengan penggunaan asetnya. Selanjutnya, lokasi. Ada kode lokasi yang dirinci sebagai berikut: terdapat daerah, gedung, lantai, nomor kamar. Lalu ke probability. Probability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Pertama ada portable yang dapat dibawa dengan tanda tangan manusia. Kedua movable yang dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Yang ketiga fixture yang melekat pada aset tetap lain. Selanjutnya dokumen. Terdapat 6 dokumen. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi yang digunakan untuk menggunakan dana dalam investasi aset tetap. Yang kedua surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah yang dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Lalu yang ketiga surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Lalu yang keempat ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Lalu yang kelima ada surat perintah kerja. Dokumen ini memiliki 2 fungsi, sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini juga digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset yang dibeli. Dokumen yang keenam ada surat order pembelian. Di sini fungsi pembelian akan melakukan pembelian aset tetap kepada pemasok. Lalu yang ketujuh ada laporan penerimaan barang. Di sini merupakan surat dari diterimanya barang oleh fungsi penerimaan yang mencakup pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi dari aset tetap. Lalu dokumen yang ke-8 ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang telah dibeli. Kemudian yang ke-9 ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi dari akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Lalu yang terakhir ada bukti memorial.
Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi, penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja dari modal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Nah, di sini ada 3 catatan yang digunakan, yaitu yang pertama, kartu aset tetap, yaitu merupakan buku pembantu yang mencatat secara rinci data dari setiap aset tetap. Lalu yang kedua, ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait. Contohnya seperti harga pokok aset tetap yang dibangun, lalu biaya pemasangan dan pembongkaran. Lalu yang ketiga, penghentian pemakaian. Yang keempat, penyusutan aset tetap. Lalu yang ketiga, catatan yang digunakan yaitu register bukti kas keluar, yaitu digunakan untuk mencatat pembelian aset tetap dan pengeluaran kas yang bersifat pengeluaran modal. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait. Nah, di sini ada 8 fungsi yang terkait, yaitu yang pertama, fungsi pemakaian, yaitu bertugas untuk mengajukan usulan dan otorisasi investasi aset tetap sesuai anggaran yang disetujui, serta mengelola penggunaannya. Lalu yang kedua, ada fungsi penelitian dan pengembangan, bertugas untuk mengajukan investasi bersama dan menilai kelayakan usulan dari fungsi lainnya, serta berada di bawah direktur utama. Lalu yang ketiga, direktur yang terkait, berfungsi untuk memberikan persetujuan atas usulan investasi aset tetap. Lalu yang keempat, ada direktur utama, yaitu memberikan otorisasi atas semua mutasi aset tetap melalui formulir permintaan otorisasi investasi dan reparasi. Lalu yang kelima, fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan mengeluarkan surat order pembelian aset tetap dan berada di bawah bagian pembelian. Lalu yang keenam, fungsi penerimaan, bertugas untuk memeriksa aset tetap dari pemasok dan mencatat hasilnya dalam laporan penerimaan, berada di bawah bagian penerimaan. Lalu yang ketujuh, ada fungsi aset tetap, bertanggung jawab untuk mengelola aset tetap, termasuk penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian, dan berada di bawah bagian aset tetap yang dipimpin oleh direktur utama. Lalu yang kedelapan, fungsi akuntansi, yaitu bertugas untuk membuat dokumen pencatatan mutasi aset tetap dan mengelola buku serta jurnal aset tetap. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan subsistem dan unsur pengendalian internal yang bagian organisasi. Nah, saya akan memulai menjelaskan dari jaringan subsistem terlebih dahulu. Nah, dalam sistem akuntansi aset tetap, terdapat 7 jaringan subsistem utama yang paling mendukung satu sama lain untuk memastikan pencatatan aset tetap itu dilakukan secara akurat dan terkontrol. Nah, ketujuh subsistem tersebut adalah yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Lalu yang kedua adalah sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Lalu yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Lalu yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Lalu yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Lalu yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap. Lalu yang ketujuh ada sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasannya satu persatu. Yang pertama dari sistem pembelian aset tetap. Nah, subsistem ini itu digunakan atau bertugas mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dari pihak luar. Nah, harga pokok tersebut terdiri dari harga beli, ongkos kirim, hingga biaya instalasi. Nah, dokumen yang digunakan antara lain adalah bukti kas keluar, surat permintaan otorisasi investasi, lalu surat pesanan dan faktur dari pemasok. Nah, lalu yang kedua ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, subsistem ini itu mencatat aset tetap yang dibangun sendiri dari perusahaan, misalnya gedung atau fasilitas produksi. Nah, dokumen utamanya adalah surat perintah kerja yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh biaya pembangunan hingga aset siap digunakan. Nah, lalu selanjutnya ada sistem pengeluaran modal. Ini tuh berfungsi untuk mencatat tambahan biaya terhadap aset tetap yang sudah ada seperti renovasi besar atau penambahan kapasitas. Nah, dokumen penting yang digunakan adalah surat permintaan otorisasi investasi dan surat perintah kerja yang berisi rincian biaya yang telah dikeluarkan. Nah, lalu ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, di subsistem ini tuh mencatat penghentian
penggunaan aset tetap karena faktor teknis atau ekonomis. Nah, jika aset tidak lagi digunakan, maka nilai sisa aset dan akumulasi penyusutannya itu harus dicatat, termasuk potensi kerugian atau keuntungan. Nah, dasar pencatatan itu biasanya berupa bukti memorial dan juga dokumen penghentiannya. Lalu ada sistem transfer aset tetap. Nah, ini tuh digunakan untuk mencatat pemindahan aset dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam organisasi. Nah, sistem ini tuh memastikan agar tanggung jawab dan beban aset juga berpindah. Nah, surat perintah transfer dan dokumen persetujuan otorisasi menjadi kunci di proses ini. Nah, lalu ada sistem revaluasi aset tetap. Nah, dalam sistem ini tuh revaluasi itu digunakan untuk menyesuaikan nilai buku aset tetap berdasarkan penilaian ulang. Nah, biasanya untuk mencerminkan nilai pasar yang lebih realistis, sistem ini tuh digunakan saat terjadi penilaian kembali oleh pihak internal atau eksternal. Nah, lalu yang terakhir ada sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Nah, di sistem ini tuh mencatat penyusutan aset tetap secara periodik sesuai umur ekonomisnya. Nah, penyusutan ini tuh mempengaruhi nilai buku aset tetap dan dicatat menggunakan bukti memorial. Nah, lalu setelah kita memahami jaringan subsistem, maka selanjutnya saya akan melanjutkan ke penjelasan mengenai unsur pengendalian internal dalam organisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, agar pengelolaan aset tetap itu lebih akurat dan aman, organisasi itu harus menerapkan pengendalian internal yang baik. Nah, salah satunya adalah pemisahan fungsi, di mana fungsi pemakai aset itu harus terpisah dari fungsi pencatatan atau fungsi akuntansi. Hal ini itu digunakan untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan kesalahan pencatatan. Nah, selain itu, transaksi aset tetap seperti perolehan, lalu penjualan, maupun penghentian penggunaannya itu tidak boleh dilakukan hanya oleh satu unit kerja saja. Harus ada lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen, sehingga tercipta sistem pengawasan yang saling mengontrol dan mendukung satu sama lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal aset tetap. Yang pertama, bagian sistem otorisasi yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Yang ketiga, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Yang keempat, surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Lalu yang kelima, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang keenam, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Lalu yang terakhir yaitu bukti kas keluar dan bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya masuk ke bagian prosedur pencatatan, yaitu hanya ada satu. Yang pertama, perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya masuk ke dalam bagian praktik yang sehat, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap secara periodik. Lalu yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang ketiga, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Lalu yang terakhir, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sistem pembelian aset tetap dalam perusahaan. Jadi, aset tetap itu merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam operasional di suatu perusahaan. Oleh karena itu, proses pembeliannya itu perlu dilakukan secara terstruktur dan terkontrol dengan baik. Jadi, dalam sistem pembelian aset tetap ini terdapat otorisasi pembelian. Jadi langkah awal dalam sistem ini tuh adalah otorisasi pembelian. Jadi setiap transaksi perolehan aset tetap yang nilainya signifikan dan memerlukan anggaran modal wajib mendapatkan persetujuan atau otorisasi dari direksi. Lalu hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan itu sesuai dengan rencana strategis dan kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, ada prosedur umum. Jadi setelah otorisasi didapatkan, terdapat beberapa tahapan umum dalam prosedur pembelian aset tetap. Jadi ini tuh meliputi pembuatan surat permintaan otorisasi investasi, di mana unit terkait itu mengajukan kebutuhan aset.
Kemudian perusahaan itu akan melakukan penawaran harga dan pemilihan pemasok yang paling sesuai. Setelah itu, order pembelian itu akan dibuat dan dikirimkan. Ketika aset diterima, akan dibuat laporan penerimaan barang. Terakhir, harga pokok aset tetap akan dicatat secara akurat dalam catatan akuntansi. Lalu di sini terdapat alur dokumen. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat alur dokumen dalam sistem ini. Jadi proses itu dimulai dengan unit yang memerlukan aset membuat surat permintaan otorisasi investasi. Jadi bisa dilihat alurnya. Jadi surat ini tuh kemudian diajukan kepada direktur utama untuk mendapatkan otorisasi. Setelah disetujui, surat order pembelian itu akan dibuat dan dikirimkan ke pemasok. Lalu setelah barang diterima, laporan penerimaan barang itu akan dibuat. Lalu informasi terkait transaksi ini tuh, terutama bukti kas keluar saat pembayaran dilakukan, akan dicatat dalam kartu aset tetap dan juga dalam buku jurnal perusahaan. Di sini terdapat dokumen yang terkait. Jadi dalam keseluruhan proses ini terdapat beberapa dokumen penting yang terlibat. Di antaranya itu seperti surat permintaan otorisasi investasi sebagai dasar persetujuan, lalu surat order pembelian sebagai perintah pembelian ke pemasok, lalu laporan penerimaan barang sebagai bukti fisik penerimaan aset, lalu bukti kas keluar sebagai catatan transaksi pembayaran, dan kartu aset tetap yang mencatat informasi detail mengenai aset yang dibeli. Lalu di sini terdapat tujuan. Jadi, secara keseluruhan tujuan dari sistem pembelian aset tetap ini itu adalah untuk memastikan bahwa setiap pembelian aset itu dilakukan secara terstruktur dan terkontrol. Mulai dari tahap otorisasi yang memastikan kesesuaian dengan rencana perusahaan, hingga pencatatan yang akurat untuk pengelolaan aset yang efektif di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya, bagan alir mengenai sistem perolehan aset tetap yang melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Work order merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Berikut contoh bagan alirnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagan alir sistem dari pengeluaran modal. Pertama-tama dimulai dengan membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu direktur utama memberikan perintah otorisasi dan membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Setelah dibuat surat permintaan, selanjutnya akan membuat surat perintah kerja. Di dalamnya memuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang serta mencatat jam kerja. Selanjutnya akan membuat laporan proyek telah selesai. Lalu bagian gudang akan mengisi kuantitas suku cadangan yang diserahkan ke dalam kartu gudang. Dilanjutkan pada bagian gaji dan upah, itu mencatat kartu jam kerja dan membuat daftar upah serta rekap daftar upah. Lalu bagian jurnal mencatat BPPBG, RDU, dan bukti memorial ke dalam jurnal umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu gambar yang keempat ada dua bagian, yaitu bagian kartu aset tetap dan bagian aset tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian kartu aset tetap terlebih dahulu. Nah, di sini prosesnya dimulai dengan menggunakan dokumen SPOI, lalu BPPBG, RDU, dan LPS. Nah, setelah itu dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk membuat SPK. Nah, SPK ini merupakan perintah untuk melaksanakan pekerjaan terkait pengeluaran modal dan atau investasi pada aset tetap. Lalu, SPK kemudian digunakan dan diproses dan dicatat dalam bukti memorial yang akan menjadi dasar pencatatan akuntansi. Lalu, informasi dari bukti memorial dan 4 dokumen pertama yang sudah disebutkan tadi akan digunakan untuk memperbarui kartu aset tetap. Nah, setelah itu, yang kedua,
di bagian aset tetap. Nah, bagian ini akan menggunakan laporan proyek selesai, yang dimana laporan ini akan digunakan untuk membuat surat penempatan aset tetap. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta keuntungan dan kerugian yang timbul akibat penghentian tersebut, sehingga hal ini membantu perusahaan untuk memonitor perubahan nilai aset tetap secara akurat. Nah, pencatatannya didasarkan pada bukti memorial yang sudah dilengkapi dengan surat permintaan untuk penghentian dari bagian penggunaan aset ke direktur utama. Setelah itu, akan dilakukan otorisasi. Lalu bagian akuntansi akan membuat bukti memorial. Lalu, bagian kartu aset tetap akan mencatat di kartu aset, dan bagian jurnal akan mencatat di jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap, rugi penghentian pemakaian aset tetap, dan aset tetap. Oke, lalu ada bagian alir dari sistem transfer aset tetap. Nah, sistem transfer aset tetap itu merupakan prosedur penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa proses pemindahan aset tepat dari satu bagian ke bagian lain dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, alur dari sistem transfer aset tetap itu dimulai dari bagian aset tetap, di mana proses pertama adalah pembuatan surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini itu disebut sebagai SPTAT atau surat permintaan transfer aset tetap. Nah, surat ini itu berisi permintaan resmi untuk memindahkan aset tetap dari satu unit atau bagian unit lain dalam perusahaan. Nah, setelah dokumen SPTAT itu disiapkan, dokumen itu diserahkan ke direktur utama untuk mendapatkan otorisasi. Direktur utama akan mengevaluasi dan jika disetujui, maka akan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi. Nah, otorisasi ini tuh penting untuk memastikan bahwa proses transfer telah diketahui dan disetujui oleh manajemen puncak. Nah, selanjutnya dokumen SPTAT yang telah disahkan itu diserahkan kembali ke bagian aset tetap untuk diproses lebih lanjut. Nah, bagian ini kemudian mendistribusikan salinan dokumen ke dua bagian utama, yaitu bagian kantor aset tetap dan bagian yang dituju, yaitu bagian atau unit menerima asetnya. Nah, bagian kantor aset tetap itu akan mencatat transaksi ini ke dalam kartu aset tetap yang merupakan dokumen pencatatan resmi atas semua transaksi yang memengaruhi kepemilikan dan lokasi aset. Nah, pencatatan ini itu penting agar seluruh mutasi aset tetap itu tercermin dalam laporan keuangan dan data aset perusahaan itu secara akurat. Nah, sementara itu, bagian yang dituju juga menerima salinan SPTAT sebagai bukti bahwa aset itu akan diterima dan ditanggungjawabkan dan tanggung jawabnya akan berpindah gitu. Nah, proses ini itu ditutup dengan konfirmasi bahwa semua pihak itu telah menerima dokumen. Aset telah berpindah dan pencatatan telah dilakukan dengan benar, menandakan bahwa proses tersebut telah selesai. Nah, atau secara simpelnya itu alur ini tuh atau bagian alir ini tuh menggambarkan pentingnya dokumentasi, otorisasi, dan pencatatan dalam sistem transfer aset tetap. Nah, setiap tahapan mulai dari permintaan hingga penyelesaian itu dilakukan oleh unit yang berbeda secara terstruktur untuk menjamin keakuratan, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem revaluasi aset tetap. Jadi, sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial. Dalam slide terdapat gambar bagian alir sistem revaluasi aset tetap yang langkahnya dari direktur utama membuat surat keputusan revaluasi aset tetap atau SKRAT. Lalu SKRAT ini dikirim ke bagian kartu aset tetap. Lalu pada bagian kartu aset tetap membuat bukti memorial. Lalu bukti memorial dan SKRAT dicatat ke dalam kartu aset tetap. Selanjutnya dokumen SKRAT tadi dan bukti memorial dikirim ke bagian jurnal. Pada bagian jurnal, mencatatnya ke dalam jurnal umum. Lalu proses selesai. Selanjutnya, pada bagian kanan, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Jadi, sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai yaitu bukti memorial juga. Lalu, dalam slide juga terdapat bagian alir sistem pencatatan penyusutan aset tetap, yang langkahnya dimulai dari bagian kartu aset tetap yang membuat daftar depresiasi aset tetap atau
DDAT. Lalu berdasarkan DDAT, bagian tersebut membuat bukti memorial. Lalu bukti memorial dan DDAT dicatat ke dalam kartu aset tetap. Lalu bukti memorial dan DDAT tadi dikirim ke bagian jurnal. Pada bagian jurnal mencatat ke dalam jurnal umum. Lalu prosesnya selesai.